pertanian itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan. Pertanian adalah kekuatan sebuah negara, sebuah bangsa, dan apalagi berbicara Indonesia sebagai negara besar, negara keempat terbesar dunia bahkan, kita punya 273 juta orang yang harus dijamin makanannya dari pertanian. Kalau begitu, pertanian menjadi sangat penting, sangat strategis, sangat harus dipersiapkan dengan Tuhan kita jelas. Saya selalu mengatakan bahwa menyelesaikan masalah COVID tidak hanya dengan vaksin, bukan hanya medical solution, tetapi mempersiapkan makan dengan nutrisi yang baik, mempersiapkan ekonomi rakyat melalui pertanian yang pasti dibutuhkan. Oleh karena itu pertanian bukan hanya untuk makanan, pertanian bukan hanya untuk kesehatan, tetapi sekaligus lapangan kerja dan memutar ekonomi dasar yang ada. Dan dalam 2 tahun itu data kami menunjukkan dan kita semua menunjukkan bahwa hanya pertanian yang mampu berakselerasi baik, bahkan ekspor pertanian tumbuh di 2020 15% lebih, di 2021 bahkan hampir menembus 50%. Itu produktivitas pertanian dan ekspor kita yang bertumbuh dengan baik. Oleh karena itu memang kita berharap pertanian sebagai yang ada di negara Indonesia ini adalah pertanian dengan tentu saja negara tropis. Dia memiliki berbagai komoditas yang baik dipersiapkan untuk kepentingan nasional, dibutuhkan oleh negara-negara internasional atau negara global yang ada. Oleh karena itu pertanian menjadi sangat memiliki potensi yang cukup untuk bisa mengakselerasi kepentingan kehidupan kita dalam masyarakat bangsa yang cukup besar seperti sekarang. Dan 2 tahun ini pertanian telah mampu membuktikan daya tahannya yang cukup menghadapi turbulensi akibat COVID dan akibat perdagangan yang tidak berjalan normatif dalam kehidupan global yang ada. Itu Evi. Oke, kemudian Pak, yang salah satu PR besar begitu ya untuk Kementerian Pertanian juga adalah untuk meningkatkan daya saing dari produk-produk pertanian begitu Pak, agar tidak kalah tentunya dari gempuran produk impor. Nah ini kira-kira upaya atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian sejauh ini seperti apa Pak? Ya, seperti yang kita lihat bahwa pertanian kita memiliki kemampuan dan resistensi menghadapi berbagai dinamika kebutuhan masyarakat. Dan kita memiliki alam dan kultur tanah yang mulai dari pantai, dataran rendah, kemudian kita punya bukit-bukit, kita punya gunung, agroklimat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki potensi yang beragam seperti itu. Oleh karena itu kita memiliki komoditas-komoditas yang beragam pula, yang tidak hanya kita bisa produksi untuk kepentingan nasional, tetapi sekaligus kita bisa menerobos ekspor yang ada atau memenuhi kebutuhan global yang ada. Nah, saya tadi sudah menceritakan bahwa pertumbuhan ekspor kita naik 15,4 di 2020, 50% lebih di 2020 dunia. Tidak hanya itu, bahkan tanaman-tanaman hias kita sekarang menjadi tanaman-tanaman pilihan dari semua toko-toko kembang atau toko-toko tanaman hias, flower shop yang ada di Eropa maupun di Amerika. Saya memegang kontrak kurang lebih 31 triliun hanya untuk tanaman hias. Karena manakah langkahnya yang harus dilakukan? Tentu saja ini pertanian tidak boleh jalan sendiri, Kementan tidak cukup hebat sendiri, dia harus membutuhkan berbagai kebersamaan mulai dari perguruan tinggi yang baru dan teknologi baru, ada yang harus dikembangkan digital system atau Internet of Things. Mungkin saja CCTV udah main untuk menjaga berbagai hal-hal yang harus terdeteksi
atas kepentingan-kepentingan alam dan cuaca yang ada. Dan langkah ini memang di Kementan itu sudah membuat berbagai istilah kami itu CB, cara bertindak 1, 2, 3, sampai 5. Yang cara bertindak 5 harus 3 kali ekspor yuk. Oleh karena itu semua kabupaten tidak boleh tidak ekspor. Dan ternyata kita bisa. Kemarin waktu Merdeka ekspor itu tinggal 71 dari 500 lebih provinsi yang tidak ekspor. Tanggal 30 Desember ini kami akan ekspor dari 34 provinsi dan nilainya itu 10 triliun. Oke. Kalau begitu kita punya kemampuan untuk melakukan langkah-langkah yang kuat. Caranya tentu yang pertama, ya tadi kita petahkan potensi-potensi yang kita miliki, kita wilayahkan potensi-potensi yang miliki, kita mempunyai agenda-agenda yang jelas, ada agenda untuk ketahanan pangan nasional, ada perluasan lahan yang harus dilakukan, ada diversifikasi dan variasi-variasi makanan yang harus dipersiapkan. Contohnya tidak harus kenyang dengan hanya beras. Kita bisa dengan ubi, kita bisa dengan pisang, kita bisa jagung, kita bisa dengan sorghum, kita bisa dengan talas, kita bisa dengan sagu, dan lain-lain sebagainya. Misalnya contohnya seperti itu. Yang keempat adalah langkah-langkah untuk mendorong pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk mengambil bagian agar ketersediaan pangan antara kebutuhan, supply and demand bisa terjaga dengan baik. Tentu saya jaga ini dengan Kemendak, dengan menteri-menteri lain sesuai perintah Bapak Presiden. Menteri itu tidak boleh jalan sendiri, harus bersama-sama, dan itu sudah kita lakukan dengan baik. Dan tentu saja yang keempat adalah memperkenalkan cara-cara budidaya pertanian yang baru. Harus ada greenhouse, greyhouse, ada mulsa, ada sungkup, kita menggunakan irigasi tetes, kita menggunakan sprinkle, kita menggunakan Internet of Things, agar ya pelembapan udaranya bisa terjaga, sinar mataharinya bisa kita kendalikan. Itu akan maju secara bertahap sampai ke tingkat itu. Harapan kita selain kita mendapatkan nutrisi yang baik bagi makanan, kita bisa memenuhi kualitas-kualitas ekspor sesuai permintaan negara-negara tujuan. Nah, sekarang persoalannya, kok kita masih diserbu terus oleh importasi yang ada? Nah, ini membutuhkan persepsi kita. Kalau kita mau membuat rakyat petani mendapat uang, ya makanlah buah Indonesia. Karena tentu saja perdagangan global tidak mungkin bisa ditahan oleh kita semua. Harus ada celah-celah yang tetap kita buat. Tetapi kita sendiri, masyarakat Indonesia harus bisa ya menghormati produk-produk dari komoditi pertanian kita. Kira-kira gitu. Yang mana